Jadi Dokter Otman itu di Rumah Sakit Setiabudi jadwal prakteknya selalu malam. Saya ingatnya itu kemarin tahun lalu bulan 3, masih bulan 3. Saya pulang dari Penang itu masih bulan 3. Pulang ke Medan, saya membuat appointment dengan Dokter Otman, ya kan? Jadi saya begitu ngantri itu, saya ingat masih bulan puasa, malam dapat ketemu Dokter Otmannya sekitar jam 9 malam kalau nggak salah ya. Aduh, berantakan nih. Jadi saya bercerita lah dari awal kejadian, track record komorbid saya apa, permasalahan saya itu, kecelakaannya bagaimana, proses selama bulan 1 sampai saya ketemu Dokter Otman, apa yang terjadi, dokter apa saja yang sudah saya temui, pendapat dokter yang saya temui itu seperti apa, semua saya ceritakan secara belak-belakan sama beliau. Nah, saya juga melihat Dokter Otman ini adalah salah satu dokter yang bagus juga, berjiwa besar. Beliau hebat karena satu kata yang beliau ucapkan itu hampir sama dengan dokter yang ada di Penang. Beliau bilang sama saya begini, kalau kamu pada saat kejadian itu bertemu dengan saya pasti tidak mau menghandle kamu, karena itu bukan spesialisasi saya. Kalau saya yang kerjain operasi kamu pada saat kecelakaan pertama, saya juga tidak bisa membuat tangan kamu menjadi normal, karena saya adalah spesialisasi spine, dia bilang gitu kan, bukan bagian tangan. Kalau kamu mau bagian tangan, kami di sini Rumah Sakit Setiabudi ada yang bagian spesialisasi tangan, namanya Dokter Alamsyah. Jadi waktu itu sekitar jam 9 malam, kalau nggak salah, kalau bulan puasa namanya lagi terawih ya gitu ya. Jadi Dokter Otman menghubungi beliau, Dokter Alamsyah. Jadi saya tungguin sampai beliau selesai terawih. Malam-malam tuh Dokter Alamsyah datang ke rumah sakit untuk saya konsultasikan. Jadi saya ceritakan kembali permasalahannya apa dari awal A sampai Z. Beliau bersedia merevisi tangan saya gitu. Jadi karena beliau bersedia merevisi, sudah melihat surat rujukan dari Penang juga apa yang mau dikerjain, dan itu memang sesuai dengan spesialisasi beliau. Jadi saya meminta waktu karena kebetulan memang saya udah beli tiket pada saat itu mau liburan ke Vietnam. Bisa-bisanya tuh saya ke Vietnam lagi kan dengan kondisi tangan kayak gitu. Jadi saya tunda sampai bulan 4. Nah, setelah bulan 4, jadi disitulah operasi revisi, operasi kedua dilakukan. Saya minta sama dokter supaya saya tidak dibius total. Kenapa? Karena saya mau tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan tangan saya, dan supaya saya bisa komunikasi sama dokter pada saat dilakukan tindakan pembedahan dan revisi tersebut gitu loh, jika ada hal-hal yang perlu dilakukan. Contohnya nih, kayak kemarin tuh kan cuma bius lokal tuh, kayak anestesi blok gitu kan, cuma sebagian setengah tangan ini aja yang dimatikan rasanya gitu loh. Nah, itulah hebatnya teknologi yang di Rumah Sakit Setiabudi udah bisa kayak gitu loh kan. Jadi kita sebagai pasien pun bisa tahu apa yang dikerjain gitu. Ternyata pada saat dibuka itu dokter melihat skrunya itu udah naik ke atas. Pantas itu yang menusuk mungkin jaringan-jaringan otot atau jaringan tendon atau ligamen itu jadi sakit gitu loh. Skrunya itu naik ke atas, penyusunan tulangnya sudah nggak presisi. TFCC-nya itu yang putus itu memang dibiarin aja, nggak dijahit. Jadi pada saat itu dokter berusaha untuk menjahit TFCC yang robek itu. Dijahitlah beliau kan, untuk dipasangkan kembali supaya posisi tangan ini bisa berfungsi semaksimal sesuai harapan. Nah, jadi pen yang disusun, yang pen awal itu yang ada di bagian atas dibedah kembali, dibuka yang pen T ya, diganti dengan pen yang bentuknya seperti part pertama yang saya tunjukkan. Dia bentuknya agak
bengkok begini dan segitiga ya. Ini pen yang cocok untuk mensokong kepala radiusnya dari bagian bawah gitu. Jadi itulah yang dilakukan pada saat itu ya. Jadi setelah operasi itu proses penyembuhan berjalan dengan baik. 2 bulan kemudian ternyata jahitan TFCC-nya lepas kembali.